Renungan Harian 2 April dari buku This Day in Baptist History dengan judul Keyakinan Spurgeon tentang Permulaan Kaum Baptis. Nats yang diambil 1 Korintus 3 ayat 10-11. Metropolitan Tabernacle yang terkenal, yang dikenal banyak orang sebagai Tabernacle-nya Spurgeon, dibuka di London pada tanggal 18 Maret 1861 dan kebaktian pembukaannya diperpanjang sehingga April sambil anggota-anggota jemaat dan para penduduk London bersatu dalam memuji Allah atas berkat-berkatnya. Pada tanggal 2 April, sebuah kebaktian umum diadakan untuk saudara-saudara kaum baptis London. Pada tanggal 3 April, Spurgeon menyapa masyarakat umum dari berbagai jenis denominasi di kota itu ketika mereka menghadiri sebuah kebaktian untuk bersukacita atas kebaikan Allah kepada gereja yang digembalakan oleh Spurgeon. Ini tentulah bukti bahwa kaum baptis tidak pernah mengklaim sebuah monopoli akan kebenaran. Namun tragisnya di abad ke-20 kaum baptis nampaknya telah kehilangan kesadaran tentang kesinambungan sejarah mereka. Dan adalah baik bagi kita untuk mengajukan pertanyaan, siapakah kaum baptis? Coba renungkan kata-kata sambutan Spurgeon pada tanggal 2 April 1861. Ketika ia menyambut saudara-saudara kaum baptis di bangunan barunya, ia berkata, "Kita percaya bahwa orang baptis adalah orang Kristen origin. Kita bukan bermula dari reformasi. Kita adalah reformat sebelum Luther dan Calvin dilahirkan. Kita bukan berasal dari gereja Roma karena kita tidak pernah berada di dalamnya. Tetapi kita memiliki garis tidak terputus yang langsung dari para rasul sendiri. Kita telah ada sejak masa-masa awal Kristus dan prinsip-prinsip kita terkadang terselubung dan terlupakan bagaikan sebuah sungai yang mengalir di bawah tanah untuk sementara waktu. Tetapi selalu memiliki pengikut yang tulus dan kudus. Dianiaya oleh gereja Roma dan kaum Protestan dan dari hampir setiap sekte, namun tidak pernah ada sebuah pemerintahan yang memegang prinsip-prinsip baptis yang menganiaya pihak-pihak lain. Dan saya yakin juga tidak ada orang baptis yang berpendapat bahwa adalah benar untuk menundukkan hati nurani orang lain di bawah kendali seseorang. Kita selalu siap untuk menderita seperti yang telah dibuktikan oleh para martir kita. Tetapi kita tidak siap menerima bantuan apapun dari negara untuk meluncurkan kemurnian mempelai Kristus dengan persekutuan jenis apapun dengan pemerintah, dan kita tidak akan pernah menjadikan gereja walaupun ia adalah menjadi penguasa hati nurani manusia. Sejarawan baptis mempunyai berbagai jenis pandangan tentang permulaan kaum baptis. Api yang menghanguskan para martir telah juga menghabiskan banyak sekali catatan-catatan harian yang sangat berharga yang sedianya dapat menjadi harta yang luar biasa bagi zaman kita. Penindasan rohani menyebabkan banyak penganut pandangan baptis di masa lalu yang berhenti menulis ataupun menulis dengan sesingkat mungkin sehingga hanya mereka sendiri saja yang dapat mengetahui maknanya. Nampaknya bagi kami para penulis buku ini, nama baptis tidak bisa dilacak di belakang hingga zaman Tuhan kita. Tetapi kita setuju dengan pernyataan Spurgeon bahwa prinsip-prinsip baptis walaupun berada di bawah tanah selama beberapa waktu dapat dilihat dengan jelas, dan keberadaan kita tidak berasal dari gerakan modern, tetapi tertanam secara prinsipil dalam jemaat yang tidak dapat hancur yang menjadikan Yesus Kristus sebagai batu fondasinya. Kita tidak mengklaim keeksklusifan akan kebenaran, tetapi kita mengakui dengan sukacita kesinambungan prinsip-prinsip Alkitabiah di antara kita hingga hari ini. Renungan tambahan Dr. Sonto Liau. Poin pertama, Spurgeon sangat benar. Baptis sudah ada sejak sebelum Luther dan Calvin lahir, dan baptis tidak pernah di dalam Katolik. Banyak orang bertanya, mengapa tidak banyak catatan tentang baptis? Spurgeon memberi ilustrasi yang sangat tepat. Aliran sungai kadang di permukaan tanah, namun kadang di bagian tertentu dia di dalam tanah, namun tetap mengalir, kemudian muncul lagi ke permukaan. Sangat konyol jika ada orang yang mengira bahwa keberadaan denominasi baptis dilacak dari papan namanya. Bukan. Dominasi baptis diestafetkan dari prinsipnya. Salah satu prinsipnya ialah membaptis hanya pada orang yang sudah bertobat dan percaya. Itu diturunkan dari Yohanes Pembaptis sampai Sonto Liau dan seterusnya. Poin kedua, banyak orang Kristen tak pernah sadar bahwa iblis memakai kekerasan dan pemerintah duniawi.
Saya berkata bahwa tak pernah sadar karena di zaman modern ini pun masih ada orang Kristen yang mencoba-coba memakai kekerasan dan pemerintah untuk menekan GBIA. Iblis di dalam orang itu lupa, tindakannya adalah membuka masker dirinya. Anda percuma berteriak-teriak Yesus, Yesus dan haleluya, amin. Jika engkau memakai kekuasaan duniawi, kekuasaan pemerintah, menekan orang dalam hal iman, karena itu membuktikan engkau sedang dipakai iblis. Banyak orang mengaku Kristen namun dalam percakapan medsos terlihat jelas sifat mereka yang tanpa Kristus di hati. Poin ketiga, seperti kata Spurgeon, orang baptis tidak pernah memakai kekerasan dan kuasa pemerintah, bahkan tidak mau menerima bantuan pemerintah. Mengapa? Karena orang baptis adalah orang Kristen Alkitabiah. Jika kita mau iman kita tetap murni, maka jangan mencampurkannya dengan kekuasaan duniawi. Jika Anda tidak mau ada kuasa pemerintah tercampur dalam gerejamu, maka jangan juga pernah menginginkan uangnya. Jangan bertindak munafik, yaitu tidak mau pemerintah ikut campur tangan, tetapi sangat menginginkan uangnya. Kita keyakinan orang dengan argumentasi tentang kebenaran dan tidak setuju orang menjadi Kristen karena materi, apalagi karena tekanan kekuasaan. Beriman karena diyakinkan dengan kebenaran. Demikian renungan hari ini bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.